Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Nuri Adha dengan stambuk F1C1-19005. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu materi biokimia 2 yang berjudul metabolisme karbohidrat terkhusus katabolisme. Sebelum kita melangkah lebih lanjut, ada baiknya kita mengetahui apa itu metabolisme. Metabolisme adalah proses-proses kimia yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup atau sel. Metabolisme disebut juga sebagai reaksi enzimatis karena metabolisme terjadi selalu menggunakan katalisator enzim. Metabolisme terbagi menjadi dua. Yang pertama itu katabolisme yang merupakan proses penguraian zat untuk membebaskan energi kimia yang tersimpan dalam senyawa organik tersebut, yang terdiri atas respirasi aerob dan respirasi anaerob. Dan yang kedua itu ada anabolisme yang merupakan proses pembentukan molekul yang kompleks dengan menggunakan energi tinggi. Respirasi aerob akan membutuhkan oksigen, menghasilkan ATP, dan berfungsi untuk menunjang pertumbuhan, gerak, transportasi, reproduksi, dan kegiatan lainnya. Respirasi aerob terdiri atas glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan sistem transfer elektron. Yang pertama itu glikolisis. Glikolisis merupakan serangkaian reaksi pemecah glukosa menjadi senyawa produk glikolisis yang disebut sebagai asam piruvat yang terjadi di dalam sitosol. Tahap-tahap dalam glikolisis yang pertama, fosforilasi alfa-D-glukosa menjadi alfa-D-glukosa 6-fosfat. Enzim yang mengkatalis reaksi ini adalah heksokinase dengan membutuhkan ATP dan Mg2+. Selanjutnya itu tahap yang kedua dikatalis oleh fosfoglukoisomerase yang dimana perubahan isomer dari aldosa ke fruktosa. Selanjutnya tahap ketiga itu dikatalis oleh fosfofruktokinase yang merupakan titik regulasi glukolisis yang utama. Tahap yang keempat yaitu menghasilkan dua molekul 3 karbon DHAP dan G3P yang dikatalis oleh fruktosa 1,6 bifosfat aldolase. Tahap yang kelima yaitu dikatalis oleh triose fosfat isomerase. Reaksi ini lebih cenderung ke arah kanan dan dilakukan dengan tetap menjaga konsentrasi G3P rendah. Tahap yang keenam itu melibatkan oksidasi D-glyceraldehid 3-fosfat yang diiringi dengan fosforilasi intermediate asam karboksilat untuk menghasilkan D1,3 bisfosglycerat. Enzim yang berperan adalah glyceraldehid 3-fosfat dehidrogenase. Tahap yang ketujuh itu konversi D1,3 bifosfoglycerat menjadi D3-fosfoglycerat. Ini menghasilkan energi berupa ATP. Enzim yang berperan adalah fosfoglycerat kinase. Tahap yang ke-8 yaitu isomerase antara D3-fosfoglycerat menjadi D2-fosfoglycerat. Reaksi ini dikatalis oleh enzim fosfoglyceromutase. Tahap yang ke-9 yaitu melibatkan dehidrasi D2-fosfoglycerat oleh enolase untuk menghasilkan fosfophenol piruvat. Reaksi ini juga membutuhkan Mg2+. Tahap yang terakhir itu konversi reversible fosfoenol piruvat menjadi piruvat yang dikatalis oleh piruvat kinase. Adapun hasil dari proses glikolisis yaitu 2 asam piruvat, 2 NADH, dan 2 ATP. Selanjutnya dekarboksilasi oksidatif, di mana karboksilat gugus COO terlepas dari asam piruvat hingga berubah menjadi CO2. Kemudian 2 atom karbon berubah menjadi CH2COO. Selanjutnya kelebihan pada elektron molekul NAD+ diubah menjadi NADH. Selanjutnya 2 atom tersebut akan berubah menjadi asetat. CoA atau koenzim A terikat dengan asetat menjadi asetil koenzim A. Adapun hasil dari dekarboksilasi oksidatif yaitu asetil CoA, NADH, H+, dan CO2. Selanjutnya siklus Krebs. Tahap siklus Krebs yang pertama tahap sintase. Asetil CoA mentransfer 2 atom karbonnya ke oksalatoasetat membentuk sitrat. Enzim A dilepaskan dari asetil CoA. Tahap yang kedua itu akonitase. Satu molekul air dikeluarkan dan yang lain ditambahkan kembali. Selisih hasil sitrat menjadi isositrat atau isomer. Tahap yang ketiga yaitu isositrat dehidrogenase, di mana substrat kehilangan gugus karboksil dalam bentuk CO2. Senyawa berkarbon 5 yang tersisa dioksidasi, mereduksi NAD+ menjadi NADH. Tahap yang keempat itu alfa-ketoglutarat dehidrogenase, menghasilkan suksinil CoA dari alfa-ketoglutarat dan koenzim. Selanjutnya tahap yang kelima yaitu suksinil CoA sintase, mengubah suksinil CoA menjadi suksinat. Tahap yang keenam yaitu suksinat dehidrogenase, mengoksidasi suksinat menjadi fumarat. Enzim ini adalah salah satunya enzim yang terlibat dalam siklus asam sitrat yang terikat kuat dengan membran. Kemudian tahap yang ketujuh yaitu fumarat dehidratase, yaitu membentuk oksalatoasetat dan 1 NADH lagi dari malat.
Selanjutnya tahap yang ke-8 yaitu langkah oksidatif terakhir menghasilkan molekul NADH lain dan meregenerasi oksalatoasetat. Adapun hasil dari siklus Krebs yaitu yang 6 NADH, 2 FADH2, 2 ATP, dan 4 CO2. Yang terakhir itu tahap transport elektron. Tahap transport elektron diawali dengan lepasnya elektron dari NADH menjadi NAD+. Kemudian elektron tersebut akan ditransfer menuju ke koenzim Q melalui kompleks protein 1. Ketika elektron melewati kompleks protein 1, H+ yang berada pada matris akan dibawa ke ruang intermembran. Selanjutnya, elektron tersebut akan ditransfer ke sitokrom C melalui kompleks protein 3. Ketika melewati kompleks protein 3, H+ yang berada pada matris akan dibawa menjadi ke ruang intermembran. Selanjutnya, elektron tersebut dibawa kembali menuju ke matris melalui kompleks protein 4. Elektron yang telah sampai ke matriks selanjutnya diikat oleh akseptor elektron terakhirnya yaitu oksigen ditambah dengan H+ sehingga menghasilkan H2O. Oleh karena itu ketika kita bernafas kita tidak hanya mengeluarkan CO2 akan tetapi kita mengeluarkan juga H2O. H+ yang berada pada matriks akan berpindah ke ruang intermembran. Akibatnya konsentrasi H+ pada ruang intermembran lebih tinggi daripada matris. Oleh karena itu H+ tersebut akan dibawa kembali menuju ke matris melalui ATP sintase. Ketika satu H+ melewati ATP sintase, maka akan menghasilkan 2 ATP dari 2 ADP ditambah 2 PI. Akan tetapi di sini transfer H+ yang melewati ATP sintase itu ada 3 H+, maka menghasilkan 3 ATP yang dari 3 ADP ditambah 3 PI. Jumlah energi hasil respirasi aerob pada sel prokaryotik di mana glikolisis menghasilkan 2 pirufat, 2 ATP, dan 2 NADH. 2 NADH pada sistem transport elektron berubah menjadi 6 ATP. Dekarboksilasi oksidatif menghasilkan 2 asetil-CoA dan 2 NADH. Dalam sistem transport elektron, 2 NADH berubah menjadi 6 ATP. Kemudian siklus Krebs menghasilkan 2 ATP, 6 NADH, dan 2 FADH2. 6 NADH dalam sistem transport elektron akan berubah menjadi 18 ATP. Sedangkan 2 FADH akan berubah menjadi 4 ATP sehingga akan menghasilkan 38 ATP. Respirasi anaerob yang pertama fermentasi alkohol diawali dengan proses glikolisis. Pembongkaran satu molekul glukosa akan menghasilkan 2 ATP dari 2 ADP ditambah 2 P menghasilkan 2 NADH dari 2 NAD+, sehingga akan menghasilkan 2 pirufat. Pirufat tersebut akan berubah menjadi asetildehida yang memiliki 2 atom karbon sehingga akan menghasilkan 2 CO2. Kemudian akan melepaskan ion H+-nya hingga NADH berubah menjadi NAD+, sehingga akan menghasilkan 2 etanol. Kemudian fermentasi asam laktat diawali dengan proses glikolisis di mana glukosa akan menghasilkan 2 ATP dari 2 ADP ditambah 2 PI menghasilkan 2 NADH dari 2 NAD+, menghasilkan 2 pirufat. 2 pirufat tersebut dibawa langsung akan melepaskan 2 H+ dari NADH berubah menjadi NAD+ hingga menghasilkan 2 asam laktat. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.